Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Baparekraf Digital Entrepreneurship 2.0. Ini adalah inkubasi online pertama yang emang didesain khusus untuk pelaku ekonomi kreatif ya. Nah, ini diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan alhamdulillah nih, ini adalah video ya, rangkaian video yang akan teman-teman tonton ya ke depannya. Lebih dari video sudah saya buat teman-teman, self learning ya. Jadi teman-teman bisa belajar mandiri kapanpun dimanapun. Jadi selama proses mentoring itu berlangsung, teman-teman diharapkan juga sudah menonton video-video yang saya buat ini ya teman-teman. Ya, perkenalkan juga, saya adalah Iqbal, Muhammad Iqbal, founder dari bandros.co.id. Bandros.co.id itu adalah platform e-commerce agregator yang mempertemukan produsen atau UMKM dengan para reseller atau trader ya. Nah, di video pertama ini saya akan bahas tentang ya kenapa sih teman-teman harus belajar gitu ya. Kenapa sih bisnis itu juga harus belajar ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar ungkapan bisnis itu nggak perlu banyak belajar, praktek aja. Bisnis itu nggak perlu banyak teori ya. Yang penting just do it aja, go ahead aja gitu ya. Nah, apakah itu salah gitu? Nah, enggak ya, enggak salah teman-teman. Tapi di titik tertentu teman-teman juga tetap harus belajar ya. Jadi di dalam bisnis juga teman-teman, ya dalam bisnis itu nggak hanya soal hitung-hitungan ya, nggak soal belajar sistemasi apapun itu ya. Jadi teman-teman juga harus berani mengambil risiko gitu kan. Dan teman-teman juga ini salah satu orang yang berani gitu ya. Mungkin di sana ada banyak yang lulus dari sekolah bisnis dan lain-lain, tapi mereka gagal membangun bisnis gitu. Karena apa? Karena tidak berani. Ya, teman-teman di sini mungkin salah satunya adalah ya teman-teman nggak banyak belajar, tapi kok sukses membangun bisnis. Nah, ini kenapa ini terjadi gitu ya. Oke, sebelumnya teman-teman, perkenalkan juga ya, sebelum sebelum kita lanjut ke video-video sebelumnya. Nah, salam kenal. Nah, siapa sih mentor BDE kali ini? Jadi di Baparekraf Digital Entrepreneurship ini juga ada sekitar 7 mentor, kalau nggak salah 7-8 mentor yang akan membimbing teman-teman. Nah, salah satunya adalah saya ya. Nah, saya sendiri alhamdulillah diamanati untuk membuat video self learning dari pertama, dari mulai kreasi hingga sampai sistemasi ya. Nah, saya adalah Iqbal. Saya membangun bandros.co.id dan membina ratusan UMKM, membina ribuan pengrajin ya di Kota Bandung terutama. Alhamdulillah membangun Bandros sudah 5 tahun, dan saya juga sempat menjadi profesional juga gitu kan, bekerja di perusahaan multinasional. Kemudian alhamdulillah juga saya dulu juga sempat di Dekranasda ya, menjadi mitra binaan Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Jawa Barat. Kemudian alhamdulillah juga saya dipercaya nih menjadi mentor teman-teman di sini. Jadi saya ingin berbagi teman-teman dan kita belajar bareng-bareng ya. Oke. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan ya, tidak semua orang bisa berbagi gitu kan. Jadi kenapa saya dipercaya dan memberanikan diri untuk sharing ke teman-teman, padahal saya mungkin nggak punya brand fashion sebesar teman-teman gitu ya, sebesar mungkin orang lain ya. Jadi memang pada dasarnya tidak semua orang itu bisa berbagi. Banyak orang lebih sukses dari saya, mungkin banyak orang yang lebih sukses dari teman-teman, bahkan teman-teman sendiri itu lebih sukses dari saya gitu kan. Tapi kenapa saya di sini bisa berbagi gitu. Nah, mungkin kadang-kadang emang nggak semua orang bisa berbagi. Ada yang bisnisnya jago tapi nggak bisa nge-share, nggak bisa berbagi. Itulah kenapa ada guru, ada murid. Ya, kadang-kadang murid lebih sukses gitu kan. Nah, itu nggak masalah ya. Nah, yang pertama ya, teman-teman juga harus mapping starting point teman-teman itu sekarang itu di mana gitu ya. Misalkan teman-teman sekarang bisnisnya udah mulai profit ya, udah mulai profit nih. Jadi teman-teman tuh udah nggak ada masalah lagi tuh tentang sales, tuh nggak ada lagi masalah tentang dagang gitu kan. Masalah teman-teman sekarang adalah men-scale bisnis teman-teman, memanage timnya teman-teman gitu kan. Maka dari itu ketika teman-teman tahu starting point teman-teman, bisnis sudah jalan dan lain-lain gitu kan, maka teman-teman nggak perlu
semua belajar gitu. Maksudnya nggak perlu mempelajari pelajaran yang nggak penting. Jadi misalkan pelajaran soal bagaimana memulai usaha gitu kan. Ya teman-teman kan sudah mulai gitu kan. Istilahnya teman-teman sekarang sudah SMA, tiba-tiba teman-teman belajar SD lagi gitu kan. Itu sebenarnya kan nggak terlalu penting ya gitu kan. Maka dari itu, kalau saya selalu sarankan untuk mulai dari starting point teman-teman. Oke, kenapa? Karena ini menentukan proses belajarnya teman-teman nanti ya. Nah, misalkan teman-teman orang tua teman-teman tuh udah business fashion gitu ya. Which is kalau teman-teman misalkan sekarang berbisnis fashion, orang tua teman-teman business fashion itu harusnya hampir tidak ada masalah gitu kan. Karena ya teman-teman sudah lebih dulu hatam tentang dunia fashion walaupun nggak belajar, tapi karena orang tuanya berbisnis fashion. Atau sekarang teman-teman sekarang salah jurusan gitu kan, yang tadinya teman-teman apa istilahnya kuliah di politik, tiba-tiba bisnis fashion atau bisnis kuliner gitu kan. Terus juga maka teman-teman di sini harus belajar lebih keras gitu ya, harus belajar lebih keras karena ya teman-teman salah jurusan gitu kan. Atau teman-teman memang dari awal suka fashion designer gitu, bahkan sekarang udah menjadi fashion designer gitu kan, berarti teman-teman juga proses belajarnya juga berbeda ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi ya dalam tanda kutip ya, walaupun kita tetap semua harus belajar ya, nggak perlu lagi banyak belajar tentang soal kreasi. Teman-teman fashion designer mungkin saatnya belajar untuk menjual gitu, karena nggak semua orang kreatif ya, orang yang suka berkreasi inovasi itu bisa menjual ya kadang-kadang ya. Atau ya teman-teman sekarang baru bisnis fashion, nah ini tentu starting point ini menentukan teman-teman harus belajar yang mana. Oke, nah mungkin pernah nggak sih teman-teman melihat ya, pernah nggak sih teman-teman melihat orang ya jualan tanpa branding, nggak lulus SD, punya rumah banyak dan kaya raya? Pernah nggak sih teman pernah melihat sekitar kita ya, pasti pernah ya. Di dekat rumah saya aja banyak pak haji gitu kan, bisnisnya nggak terlalu keren-keren banget ya kalau menurut kita ya, tapi luar biasa, tanah di mana-mana, rumah di mana-mana gitu kan, mobilnya ya nggak bisa, jangan diomong lah ya gitu. Atau teman-teman pernah melihat ya orang jualan apapun laku gitu loh, karena personal branding ya. Atau orang jualan marginnya kecil banget, nggak ada ilmu-ilmu canggih ya, tapi tajirnya tajir melintir, rumahnya puluhan M gitu loh. Itu saya juga punya juga teman kayak gitu. Atau teman-teman pernah lihat produknya jelek tapi laku gitu. Nah produknya teman-teman bagus tapi nggak laku gitu. Nah kenapa seperti ini? Nah ini juga menjadi tanda tanya besar mungkin menurut teman-teman. Makanya kadang-kadang saya selalu selalu istilahnya makanya saya selalu menyarankan teman-teman mulai dari tujuan akhir ya teman-teman gitu ya. Karena tujuan akhirnya teman-teman ingin membangun perusahaan sekelas Zara, ya nggak bisa teman-teman ngikutin pola-pola kayak orang-orang biasa gitu kan. Atau ya mungkin teman-teman juga nggak tahu gitu loh, nggak tahu perjuangan perjuangan dari si orang tersebut gitu. Ada yang orang itu nggak, ilmunya nggak canggih-canggih banget, tapi perjuangannya luar biasa, sedekahnya banyak, kemudian juga udah banting apa, udah jatuh bangun berapa kali gitu kan, kemudian juga pernah ditipu berapa kali. Nah kadang-kadang kita nggak melihat itu gitu ya. Oke, nah ya inilah fenomena iceberg gitu ya, yang orang lihat itu sukses, yang nggak dilihat itu ya mungkin sakit hatinya gimana, dia fokus dia dan dedikasi dia selama berpuluh-puluh tahun itu seperti apa. Mungkin selama dari mungkin baru sukses itu di umur 45 tahun gitu, sedangkan kita baru lihat 5 tahun terakhir gitu kan, pengorbanannya apapun gitu kan. Nah, itu kadang-kadang kita nggak lihat ya. Nah emang bisnis itu nggak mudah teman-teman. Jadi kalau kalau ada orang yang bilang bisnis itu mudah, itu ya maksudnya itu ya gimmick lah ya gitu kan. Ya kalau mudah semua orang di dunia ini udah kaya raya. Oke, bisnis setuju ya teman-teman. Jadi bisnis itu nggak mudah. Makanya pebisnis itu sangat-sangat terpilih gitu ya. Makanya beruntunglah teman-teman yang saat ini menjadi seorang pebisnis atau pengusaha. Jadi eh, mudah-mudahan teman-teman di sini selama beberapa hari ke depan teman-teman bisa belajar ya, karena ini salah satu quote favorit saya ya.
Jika kamu lelah atau jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Nah, teman-teman jangan berhenti untuk belajar walaupun teman-teman sekarang istilahnya sudah jalan bisnisnya, sudah sukses. Mohon di tahap inkubasi ini teman-teman kosongkan gelas. Insya Allah teman-teman bakal ada ilmu baru yang bisa teman-teman gunakan dalam bisnisnya teman-teman, kayak gitu ya. Ini adalah masih video pertama teman-teman. Nanti next ke video selanjutnya insya Allah bakal lebih menarik lagi. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.